Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama Bu Uki, masih di pelajaran fisika ya. Nah, kita masih di bab yang sama. Semoga anak-anak sekalian tidak bosan. Kita masih di bab keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah membahas bab ini ya, yaitu subbab keseimbangan benda tegar. Kemarin teman-teman sudah tahu tentang syarat keseimbangan dari benda yang bergerak translasi. Nah, pada video kali ini Bu Uki akan menyajikan benda yang bergerak, syarat keseimbangan benda yang bergerak secara rotasi seperti itu. Penasaran? Silahkan dilanjutkan videonya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang syarat keseimbangan benda yang bergerak secara translasi ya, atau syarat keseimbangan translasi, di mana sigma F itu sama dengan 0, atau jika gaya itu kemudian diuraikan ya, karena tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, namun kemudian diuraikan, maka di situ sigma Fx itu harus sama dengan 0 dan sigma Fy itu juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang syarat keseimbangan dari rotasi. Oke, ini yang akan kita pelajari, syarat keseimbangan rotasi. Syarat keseimbangan rotasi. Ya, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke syarat keseimbangan rotasi. Oke, jika pada benda tegar itu bekerja sejumlah gaya yang sebidang, maka gaya-gaya itu dapat disederhanakan sehingga tinggal dua gaya. Ingat ya, tinggal dua gaya kayak gitu. Nah, jika benda itu dalam keadaan seimbang, gaya-gaya tersebut harus sama besar gitu ya, berlawanan arah dan mempunyai garis kerja yang sama. Ada tiga apa aja? Seimbang gitu ya, harus sama besar, berlawanan arah dan mempunyai garis kerja yang sama. Nah, syarat bahwa gaya-gaya itu harus sama besar dan berlawanan arah merupakan syarat keseimbangan dari keseimbangan translasi. Nah, ini masih ingat ya video yang kemarin ya, yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0, karena nanti kalau untuk gaya-gaya yang nggak sejajar sumbu X dan Y gitu ya, nanti bakalan kita bikin koordinat kartesiusnya gitu ya, jadi tetap nanti diuraikan di sumbu X maupun sumbu Y. Nah, syarat bahwa gaya-gaya itu harus mempunyai garis kerja yang sama dapat dengan mudah dijelaskan berdasarkan konsep momen gaya. Masih ingat momen gaya? Ya, momen gaya itu torsi ya, masih ingat ya, torsi yang simbolnya seperti ini, masih ingat ya. Oke teman-teman, ini ada sebuah gambar ya. Jadi gambar di atas menunjukkan dua buah gaya, yaitu F1 dan F2 yang bekerja pada sebuah benda tegar itu ya. Nah, benda itu berada dalam keadaan seimbang jika F1 dan F2 sama besar. Jadi bendanya ini bisa seimbang kalau nilai F1 sama F2 itu sama besar gitu ya, berlawanan arah dan garis kerjanya sama gitu ya. Jadi ada tiga syarat yang tadi kita udah mention di awal ya. Nah, kedua gaya itu mempunyai lengan momen L ya, yang sama terhadap sumbu tegak lurus bidang benda yang melalui titik pusat rotasi O. Akibatnya, momen gaya terhadap sumbu putar tersebut sama besar dan berlawanan tandanya sehingga jumlahnya sama dengan 0. Oke, kebayang ya? Nah, hal ini dikenal sebagai syarat kedua keseimbangan ya. Kalau yang tadi di keseimbangan translasi itu teman-teman kenal sigma F sama dengan 0, yang nanti jadinya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, kalau di keseimbangan rotasi itu syaratnya itu satu, sigma torsi atau sigma dari momen gaya itu sama dengan 0. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, jadi jika suatu benda itu berada dalam keseimbangan karena pengaruh gaya-gaya yang sebidang, maka jumlah momen gayanya terhadap sembarang sumbu putar sama dengan 0. Nah, jika syarat pertama keseimbangan terpenuhi ya, yaitu sigma Fx sama dengan 0, benda tersebut berada dalam keseimbangan translasi. Nah, jika syarat kedua keseimbangan terpenuhi, yaitu sigma torsi itu sama dengan 0, maka benda berada dalam keseimbangan rotasi gitu ya. Nah, sebuah benda itu dikatakan berada dalam keseimbangan yang lengkap itu jika ada dua-duanya sekaligus, ada keseimbangan translasi dan ada keseimbangan rotasi. Ada apa benda yang kayak gitu? Ada. Oke, kita lanjut dulu langsung ke contoh ya biar lebih paham. Nah, ini ada sebuah benda gitu ya. Gambar di samping itu menunjukkan batang kayu, batang kayunya yang ini ya.
homogen AB gitu ya, yang panjang L-nya itu AB itu 2 meter dan beratnya itu 20 Newton. Jadi si kayu ini punya berat 20 Newton. Nah, ujung B itu dihubungkan dengan engsel pada dinding ini ya, dan di ujung A dan diberi beban seberat 10 Newton. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contoh ya. Teman-teman lihat gambarnya. Gambar di samping itu menunjukkan batang kayu homogen AB gitu ya, yang panjang L-nya atau panjang AB ini 2 meter dan beratnya 20 Newton. Jadi biasanya kan diabaikan, tapi ini nggak diabaikan, tapi beratnya dikasih tahu 20 Newton. Nah, ujung B yang ini itu dihubungkan dengan engsel pada dinding dan pada ini ya, ini kan di ini ya, jadi engselnya ada di dinding. Nah, terus dia itu juga di ujung A itu diberikan beban sebesar 10 Newton. Ini ada beban. Selanjutnya ujung A itu diberi tali pendukung dan dihubungkan ke dinding di sebelah atas engsel. Jadi ini ya, ada tali pendukung dan dihubungkan ke dinding yang sejajar dengan engselnya tadi. Nah, pertanyaannya, jika batang kayu berada dalam keadaan seimbang, berapakah besarnya tegangan tali T? Seperti itu. Oke, kita langsung ke penyelesaian ya, gitu ya. Jadi penyelesaian yang pertama seperti kemarin ya, kita cermati gambarnya. Kemudian yang kedua itu kita gambarkan diagram bebasnya, gitu ya. Nah, masih ingat ya kalau ini ya, ini ada berapa gaya kira-kira? Ternyata ada 3 ya. Kenapa ada 3? Yang pertama itu adalah gaya ini ya. Dari berat yang ini ya, WA ini gaya yang pertama, kemudian ada gaya yang dimiliki oleh batang ya, gaya ke bawah gitu ya, karena pasti akan menuju arah gravitasi, dan yang ketiga gaya dari tegangan tali gitu kan. Oke, karena batang homogen maka berat batang W itu 20 Newton bekerja di tengah-tengah batang gitu ya, makanya kemudian ini ada arah ke bawah ya. Nah, keseimbangan tersebut dapat diselesaikan cukup dengan menggunakan syarat keseimbangan rotasi dengan memilih sumbu putar di B. Jadi kita tetapkan kalau sumbu putarnya ada di B, engselnya ada di B, poros ya, kalau kemarin kita belajar poros. Nah, pertama itu kita harus menentukan dulu nih lengan momen untuk gaya-gaya T, W, dan WA terhadap titik B. Gimana caranya? Nah, di sini ya. Nah, pertama misalkan lengan momen T ya, di sini tadi kan L diketahui ya. Nah, L-nya 2 meter nih. Nah, LT berapa berarti? LT itu yang ini ya. LT berarti tinggal L sin 30 gitu ya. L sin 30 berarti dapat 2 meter dikalikan setengah, hasilnya 1 meter. Kemudian kita nyari lengan momen W atau LW. Nah, LW ini bisa dicari dengan setengah dari L sin 60 derajat. L sin 60 derajat kayak gitu ya. Karena di sini 60 derajat ya. Jadi setengah kali 2 meter, sin 60 itu setengah akar 3. Maka dapatnya setengah akar 3 meter. Dan yang terakhir lengan momen dari WA. Nah, WA yang ini ya. Nah, itu L sin 60 derajat gitu ya. L sin 60 derajat berarti 2 meter kali setengah akar 3. Hasilnya adalah akar 3 kayak gitu. Oke. Dengan demikian kita tahu prinsipnya sigma torsi sama 0. Masih ingat dulu kalau pelajaran torsi itu kan torsi sama dengan F kali R ya. Ya, masih ingat ya? Torsi sama dengan F kali R, di mana F itu adalah gayanya, kemudian R adalah ini ya, jarak antara jarak tegak lurus ya dari gaya tersebut ke porosnya atau ke engselnya. Nah, maka dari itu dapat nih, dapat kita kalikan ya W yang pertama ya, misalnya ini W kemudian dikalikan LW, lengan ini ya, lengan, karena ini cenderung arah ke sini ya. Kemarin masih ingat prinsipnya kalau searah jarum jam berarti positif, maka di sini positif. W itu 20 Newton, kemudian dikalikan LW-nya. LW-nya tadi berapa? Setengah akar 3 meter. Kemudian di sini WA. Nah, WA di sini ya, dia kalau porosnya di sini pasti cenderung berputarnya ke ini ya, searah jarum jam juga, berarti positif lagi nih. Nah, tinggal dimasukin aja nih, WA-nya tadi berapa? WA-nya itu 10 Newton, kemudian LWA-nya, jadi berat batangnya tadi ya, berat beban ya, berat batangnya 10 Newton, kemudian dikalikan lengan momen dari WA, yaitu tadi ketemu akar 3. Terus dikurangi, kenapa dikurangi Bu? Karena ini ya, kan ini di sini ya, kalau cenderung ke poros berarti dia cenderung geraknya ke sini. Artinya apa? Berlawanan arah jarum jam. Artinya di sini min T dikalikan LT, seperti itu ya. Karena dia pindah ruas, maka di sini jadi positif gitu kan. Nah, T dikalikan LT-nya berapa? LT-nya kita tadi dapat 1 meter gitu ya. Makanya dikali 1. Akhirnya
ini kan 20 kali setengah 10 akar 3, terus ini ditambah 10 akar 3 kan dapatnya berapa? 20 akar 3 ya kan, 20 akar 3. Kemudian di sini T, maka T sama dengan 20 akar 3 per 1. Akhirnya didapatkan T sama dengan 20 akar 3 Newton, seperti itu. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua ya. Oke, di sini tangga homogen seberat 200 Newton dan panjangnya ini L ya. L-nya itu sama dengan 6 meter, bersandar pada tembok licin vertikal dan ujung yang lain itu bertumpu pada lantai yang kasar di sini ya. Nah, seorang anak, ini anak ya, seberat 400 Newton naik tangga itu dengan posisi seperti pada gambar di samping. Nah, jika sistem masih berada dalam keadaan seimbang gitu ya, maka yang ditanyakan yang pertama, berapakah besarnya gaya yang bekerja pada tembok, dan yang kedua adalah berapakah besarnya gaya yang bekerja pada lantai, dan yang ketiga, berapakah koefisien gesekan statis ya antara ujung tangga dengan lantai, seperti itu. Nah, bingung? Nah, jangan khawatir, kita kerjain pelan-pelan ya. Yang pertama adalah cermati gambarnya kayak gitu ya, dan yang kedua gambarkan diagram bebasnya. Nah, kalau digambarkan tuh kurang lebih seperti ini ya, seperti ini. Jadi diagram bebas gaya-gaya yang bekerja pada batang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, gaya berat tangga homogen sebesar 200 Newton dengan titik kerjanya ada di tengah-tengah tangga, maka kita taruh di sini ya. Nah, dengan gayanya kan pasti ke bawah nih, gaya gravitasi. Nah, itu sebesar 200 Newton. Nah, ini dinamakan C gitu ya untuk memudahkan. Terus ada gaya berat anak tangga gitu ya. Anak tangganya tadi kan juga punya berat anak tangganya ya, sebesar 400 Newton yang titik kerjanya 4 meter diukur dari ujung bawah tangga. Jadi 4 meter dari ujung bawah tangga gitu. Nah, kita gambarkan juga, kita namakan B. Nah, gaya normal yang dikerjakan oleh tembok pada tangga yaitu adalah ND. Jadi masih ingat ya, kalau ada gaya tuh pasti ada gaya normal gitu ya. Nah, ini punya gaya normal namanya ND yang arahnya itu ke kanan, tegak lurus dengan tembok. Dan yang terakhir, komponen-komponen gaya oleh lantai pada tangga yaitu Fs itu ya, gaya gesek yang berlawan arah gitu. Terus kemudian ada NA itu gaya normal tapi dia ke atas kayak gitu. Nah, berdasarkan diagram bebas gaya-gaya pada batang dengan menggunakan syarat keseimbangan rotasi dengan memilih titik A mana ini ya sebagai sumbu putar, mula-mula kita akan menentukan lengan momen AB. Nah, AB mana? AB, terus kemudian AC dan AD. Nah, di sini mula-mula kita akan menentukan lengan momennya ya. Jadi terhadap titik A. Nah, pertama misalkan nih kita mau AC. Nah, AC itu kan setengah L cos 53 ya. Kenapa cos? Karena cos samping per miring gitu kan. Nah, L cos 53 derajat, maka setengah dikalikan L nya tadi 6 meter dikalikan cos 53 adalah 0,6. Hasilnya adalah 3 kali 0,6 1,8 meter. Kemudian yang kedua, titik AB. Titik AB di sini ya, AB itu kan langsung ya 4 meter dikalikan cos 53. Tadi kan 4 meter dari bawah ya. Cos 53 itu 0,6 dikalikan 4. Jadi dapat 2,4 meter. Dan yang terakhir adalah AD. Nah, AD di sini L sin 53. Ya, kenapa sin? Karena sin depan per miring gitu ya. Depan per miring 6 kali 0,8 jadi 4,8 meter. Nah, oke, jadi dengan demikian gitu ya, karena sigma torsi sampai dengan 0 gitu ya syarat keseimbangannya, dan kita tahu kalau sigma torsi itu kan F kali R ya. F itu gayanya, R itu adalah jarak tegak lurus atau lengan momennya gitu kan, seperti itu. Nah, maka di sini langsung aja ya. Yang pertama ND gitu ya. ND ini kemudian lengan momen adalah gaya ya, kemudian lengan momennya itu adalah AD gitu ya. Jadi kalau torsi berarti F kali R, berarti ND dikalikan AD. Nah, ini positif, kenapa? Karena searah dengan jarum jam arahnya kalau menuju poros. Nah, langsung kita tulis ND kali AD. Kemudian yang kedua adalah ini ya, gaya yang ini 200 Newton, karena di sini maka dia cenderung bergerak ke sini ya, artinya berlawanan dengan arah jarum jam, makanya di sini minus gitu ya. Minus 200 itu F-nya gayanya ya, dikalikan AC. AC itu adalah jarak gitu ya, jarak tegak lurus gitu ya dengan apa namanya ini AC ya, jarak tegak lurus dengan si sumbu gitu ya, atau A. Langsung 200 kali AC. Kemudian yang terakhir 400 Newton ini juga sama, karena
berlawanan arah maka minus gitu kan, langsung dikalikan dengan AB. Ini jarak AB itu yang sini, seret. Nah itu. Nah sekarang kita tinggal hitung gitu ya, ND kali AD tadi 4,8 gitu kan. Kemudian 200 Newton dikalikan AC, AC tadi ketahuan 1,8. 400 Newton dikalikan AB, AB tadi ketahuan 2,4. Nah tinggal aja nih dikalikin, ini tetap karena belum tahu. 200 kali 1,8 itu sudah 90, 400 kali 2,4 itu 960 Newton meter, sama dengan 0. Nah ini dijumlahkan 360 sama 960 itu jadi 1320. Terus kemudian ini ND kali 4,8 meter sama dengan 1320 Newton meter. Dan akhirnya ND itu sama dengan 1320 dibagi 4,8, ketemulah 275 Newton, seperti itu. Nah gampang banget ya. Nah selanjutnya perjuangan kita belum selesai karena kita harus mensubstitusikan ND ke 275 Newton ke persamaan Fs sama dengan ND, maka didapatkan Fs sama dengan ND sama dengan 275 Newton, seperti itu. Nah ini kesimpulannya, jadi besar gaya yang dikerjakan pada tembok atau ND itu 275 Newton. Kemudian besar gaya yang bekerja pada lantai itu FL itu sama dengan akar dari Fs kuadrat ditambah Na kuadrat gitu, sama dengan Fs nya tadi ketahuan 275 Newton kuadrat ditambah Na tadi ketemu 600 Newton kuadrat. Nah itu kalau dihitung hasilnya 660 Newton. Dan yang terakhir, koefisien gesekan statis antara ujung tangga dan lantai adalah A sama dengan pi R kuadrat, ini ya apa namanya, mu S. Maka di sini F per N sama dengan FA per NA sama dengan 25 per 600 sama dengan 0,46, seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah berikut ada latihan soal gitu ya yang bisa teman-teman cermati gitu ya, butuh pemikiran dan meditasi yang cukup gitu ya untuk bisa mengerjakan soal-soal ini, seperti itu. Oke, ini juga latihan soal yang kedua gitu ya, nanti bisa dicermati lebih lagi. Kemudian ini yang nomor 3, silahkan buat latihan soal, tidak dikumpulkan gitu ya, buat latihan. Dan yang terakhir ini gitu, ini nggak ada gambarnya. Nah seperti itu, semoga teman-teman semua paham ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai juga kita di penghujung video gitu ya. Jazakumullah khairan khatsiran atas atensi teman-teman yang luar biasa. Semoga paham ya. Jadi kita punya dua syarat keseimbangan translasi dan syarat keseimbangan dari rotasi. Nah teman-teman, sebenarnya semuanya itu sudah ada di buku kalian ya. Jadi buku kalian ini sudah ada di rumah ya. Nah ketika kalian membuka buku di bagian bab 1, itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah buku tampilkan di video ini. Jadi video ini adalah sumbernya dari buku ini gitu ya. Jadi nanti dibaca bukunya juga ya gitu ya. Kan jauh-jauh datang dari Ihsanul Fikri ke rumah kalian khusus untuk dibaca. Nah ini bolong ya, kena green screen. Oke, sekian dari Bu Uki. Semoga bermanfaat apa-apa yang kita pelajari hari ini. Ingat, semua materi teman-teman bisa tulis kembali, karena dengan mencatat, dengan menulis, otak kita itu akan bisa lebih merekam sebanyak 70% kayak itu ya. Dan para ulama juga sudah mencontohkan bahwa dengan menulis maka ilmu-ilmu itu akan lebih terpatri dalam hati kayak gitu. Nah sekian dari Bu Uki, afwan jika banyak kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Cintailah fisika, maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Ihsanul Fikri.